Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan teks firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ayo anak-anak Abinadab menghantarkan kereta itu. Saudara, teks 2 Samuel pasal 6 yang tadi kita baca memiliki latar belakang, yaitu Daud yang telah menjadi raja atas seluruh Israel. Meskipun demikian, Daud menyadari Allah adalah raja yang tertinggi di atas segala sesuatu. Oleh karena itu, maka Daud berinisiatif untuk memindahkan tabut perjanjian yang sebelumnya berada di Kiryat Yearim. Saudara sekalian, tabut perjanjian pada dasarnya adalah tumpuan kaki Allah. Tabut perjanjian merepresentasikan kehadiran Allah. Daud menyadari bahwa Allah adalah raja sesungguhnya atas Israel. Oleh karena itu, maka tabut perjanjian harus dibawa untuk berada di Yerusalem, sehingga dengan demikian kehadiran Allah, Sang Raja yang Maha Tinggi itu adalah nyata di antara umatnya. Daud memang adalah raja, tetapi Daud sungguh menyadari dia adalah kepanjangan tangan Tuhan. Allah itulah raja yang sesungguhnya. Dia adalah hamba dari Allah. Hal lain yang kita lihat dari kisah ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Daud membawa tabut Allah atau tabut perjanjian dengan menggunakan sebuah kereta yang baru. Mungkin mereka berpikir dengan kereta yang baru mereka memberi yang terbaik. Mereka tidak menggunakan kereta bekas. Akan tetapi, mereka lupa bahwa di dalam Taurat Musa, yaitu kitab Keluaran pasal 25 ayat 12-25, diungkapkan bahwa tabut Allah itu harus diusung oleh manusia, bukan dibawa di atas kereta. Lalu kitab Bilangan pasal 4 ayat 15 mencatat, orang-orang dari Bani Kehat, dari suku Lewilah yang dapat mengusung tabut perjanjian. Maka saudara, ketika orang-orang yang mengiring Daud membawa tabut perjanjian dengan meletakkannya di atas kereta, lalu kemudian tabut perjanjian itu terjatuh dan Usa berusaha untuk menyentuh akan tabut itu, Allah marah dengan menghukum Usa sampai Usa mati. Itu tidak lain sebetulnya adalah untuk menyatakan, bukan ini yang Allah mau. Allah telah menetapkan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi Daud dan orang-orang yang mengiringnya saat itu tidak mengerjakan apa yang Tuhan itu mau. Mereka berpikir melakukan yang baik, tetapi tidak dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka tetap itu adalah sebuah kesalahan yang mendapatkan pendisiplinan yang keras dari Allah. Saudaraku sekalian, melalui renungan hari ini, setidaknya kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, apabila tabut perjanjian merepresentasikan kehadiran Tuhan Allah, maka bagi kita, murid-murid Kristus, Tuhan Allah itu hadir
di dalam diri kita. Karena kita adalah bait Roh Kudus, setiap murid Kristus di sana Tuhan Allah itu hadir menyertainya. Kehadiran Tuhan Allah tidak lagi pada satu lokasi tertentu, tetapi Dia mendiami setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka bagi kita yang sungguh percaya kepada Kristus, ada jaminan, ada Allah yang beserta kita, ada yang maha kuasa yang menuntun kita melalui naik dan turun, melalui gunung dan lembah, melalui sukacita dan saat-saat sulit. Tenanglah jiwaku, karena Allah besertaku. Hal kedua yang kita pelajari, Daud yang memang adalah raja, Daud menyadari Allah yang sesungguhnya, raja yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Maka Daud mengundang Allah hadir. Daud menyadari dia adalah hamba. Dia adalah pelayan dari Allah. Tidak membanggakan diri. Tidak kemudian mengabaikan Allah. Tetapi dia mengundang Allah untuk hadir menyertainya. Marilah kita meneladani sikap kerendahan hati ini. Kemudian yang ketiga, meskipun dalam pemikiran manusia itu baik, meskipun dalam pemikiran kita itu benar, tetapi apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah salah. Maka kita perlu menyeimbangkan antara niatan baik dengan cara yang benar, antara pemikiran yang bagi kita baik dan benar dengan sungguh-sungguh pelaksanaan, sungguh-sungguh ekspresi, respons yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong tuntun pimpin seluruh umat-Mu dimanapun berada. Yang sedang lemah tubuh Tuhan kuatkan. Yang sedang bergumul karena berbagai macam sakit penyakit Tuhan Engkau yang pulihkan. Yang sedang bergumul secara ekonomi, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Izinkan kami di masa pandemi ini semakin mengenal Engkau, mengalami Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.